Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kalkulus lanjut, pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas tentang vektor dan geometri ruang. Topik bahasanya adalah koordinat sistem 3 dimensi dan vektor. Yang pertama, koordinat sistem 3 dimensi. Untuk menemukan suatu titik di bidang datar diperlukan dua buah angka. Nah, sembarang titik pada bidang datar ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan pasangan angka bilangan real. Misalkan AB ya, dengan A adalah koordinat X dan B adalah koordinat Y. Nah, untuk alasan tersebut, bidang datar disebut sebagai dua dimensi atau two-dimensional. Untuk menemukan suatu titik pada ruang, 3 angka jelas dibutuhkan. Kita representasikan sembarang titik pada ruang dengan 3 bilangan real A, B, dan C. Yang artinya kita akan mendapatkan 3 koordinat ya. Ada 3 titik-titik pada ruang. Yang pertama, kita tentukan titik O sebagai titik asal dan 3 garis terarah yang melalui O yang saling tegak lurus yang disebut sebagai sumbu koordinat dan diberi label sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita ingat kalau di dalam koordinat sistem 2 dimensi ya, kita melihat hanya ada satu bidang datar di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Tetapi dalam 3 dimensi ada X, Y, dan Z. Nah, kemudian biasanya kita mempertimbangkan sumbu X dan Y dalam horizontal dan sumbu Z dalam vertikal. Kemudian kita bisa gambarkan sumbu-sumbu tersebut pada gambar 1 ya, yang ini merupakan sumbu koordinat. Jadi titik asalnya adalah O, lalu yang vertikal adalah Z, kemudian yang mendatar ada Y dan juga X. Kemudian kalau kita gambarkan dengan jempol tangan ya dan jari, kita lihat bahwa jempol itu akan atau ibu jari akan mengarah pada sumbu Z, kemudian jari-jari kita adalah sumbu X dan tangan ya, pergelangan tangan adalah sumbu Y, seperti itu. Kemudian 3 sumbu koordinat menentukan 3 bidang koordinat yang diilustrasikan pada figur 3A ya. Ini merupakan bidang koordinat. Jadi kalau bidang XZ ini di sebelah sini, lalu di sini ada bidang YZ dan yang di bawah ada bidang XY ya, yang belum ada. Lalu bidang XY adalah bidang yang memuat sumbu X dan sumbu Y. Dan bidang YZ memuat sumbu Y dan sumbu Z. Lalu bidang XZ memuat sumbu X dan sumbu Z. Lalu 3 bidang koordinat ini membagi ruang menjadi 8 bagian yang disebut oktan. Oktan pertama di latar depan ditentukan oleh sumbu positif. Kemudian jika P adalah suatu titik pada ruang dan A adalah jarak atau distance dari bidang YZ ke P, lalu B adalah jarak dari bidang XZ ke P, dan C adalah jarak dari bidang XZ ke XY ke P. Ini ya, seperti ini, A, B, C. Nah, kita representasikan titik P dengan 3 bilangan real, yaitu ABC, dan kita sebut ABC sebagai koordinat P, di mana A adalah koordinat X, B adalah koordinat Y, dan C adalah koordinat Z. Jadi ada 3 ya, A, B, dan C. Di mana kalau untuk kasus-kasus sebelumnya, kita hanya menggunakan 2 ya, yaitu misal A dan B saja. Lah,
Untuk menemukan titik A, B, dan C, kita bisa mulai dari titik asal 0 dan memindahkan unit A sepanjang sumbu X, kemudian unit B sejajar sumbu Y, dan unit C sejajar dengan sumbu Z. Kita lihat pada gambar. Jadi kalau A itu sejajar dengan X, B sejajar dengan Y, dan C sejajar dengan Z, yaitu vertikal. Maka kita bisa tuliskan titik P di sini. Titiknya adalah ditentukan oleh A, B, dan C. Jadi dia tidak menempel di sumbu ya, tetapi dia ada di tengah-tengah seperti ini dan ditentukan oleh titik A, B, dan C. Selanjutnya titik P yang merupakan A, B, dan C menentukan kotak persegi panjang ya, seperti pada gambar 5. Jika kita meletakkan garis tegak lurus dari P ke bidang XY, kita dapatkan titik-titik Q dengan koordinat A, B, dan 0 yang disebut sebagai proyeksi P ke bidang XY. Demikian pula untuk titik R, yaitu ditentukan oleh 0, B, dan C, dan titik S yang ditentukan oleh A, 0, dan C adalah proyeksi titik P ke bidang YZ dan bidang XZ. Ilustrasi secara numeris pada titik min 4, 3, min 5, dan 3, min 2, min 6 diplot pada gambar yang ke-6 ya. Nah, ini titiknya di sini. Min 4, 3, min 5. Lalu yang kedua 3, min 2, dan min 6 ya, seperti itu. Jadi kita lihat untuk mencapai titik ini kita mengikuti garis yang pink ya, mengikuti bidang X, Y, dan Z. Oke, selanjutnya perkalian Kartesian ya, atau Cartesian product, R dikali R dikali R. Ini adalah himpunan semua 3 bilangan real dan dinotasikan dengan R pangkat 3. Nah, kita telah memiliki korespondensi antara titik P pada ruang dan A, B, C pada R pangkat 3 yang disebut sebagai sistem koordinat 3 dimensi persegi panjang. Kemudian kita perhatikan bahwa dalam hal koordinat, oktan pertama dapat digambarkan sebagai himpunan titik-titik yang semua koordinatnya positif. Dan pada geometri analitik 2 dimensi, grafik persamaan yang melibatkan X dan Y adalah kurva di R pangkat 2. Pada geometri analitik 3 dimensi, suatu persamaan pada X, Y, dan Z menyatakan permukaan di R pangkat 3. Nah, bagaimana permukaan di R pangkat 3 yang diwakili oleh persamaan berikut ya. Misal ada persamaan Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 merepresentasikan himpunan X, Y, Z, di mana Z sama dengan 3 yang merupakan himpunan semua titik di R pangkat 3, di mana koordinat Z adalah 3. Ini merupakan bidang horizontal yang sejajar dengan bidang XY dan 3 unit di atasnya. Nah, jadi bidangnya mengambang ya, mengambang di memotong sumbu Z sama dengan 3. Jadi meliputi semua bidang horizontal ya yang sejajar dengan bidang XZ, XY ya, dan 3 unit di atasnya. Oke, selanjutnya kalau untuk persamaan Y sama dengan 5, kita representasikan himpunan semua titik-titik pada R pangkat 3 di mana koordinat Y sama dengan 5. Dan ini merupakan bidang vertikal yang sejajar dengan bidang XZ dan 5 unit di sebelah kanannya. Nah, ini jadi bidang datarnya ya, bidang XZ yang dibatasi oleh Y sama dengan 5, kemudian meliputi 5 unit di sebelah kanannya. Gini. Kalau di dalam ruang bidang 2 dimensi, kita bisa tuliskan gambarnya seperti ini ya. Jadi di atas ini Y sama dengan 5. Tapi kalau di 3 dimensi kita gambarkan bidangnya seperti ini, bukan hanya garis saja ya, karena 3 dimensi.
Selanjutnya ketika sebuah persamaan diberikan ya, kita harus memahami konteks. Apakah persamaan tersebut merepresentasikan kurva di R pangkat 2 atau permukaan di R pangkat 3 ya. Jadi 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Nah, pada contohnya tadi ya, Y sama dengan 5 ini merepresentasikan sebuah bidang di R pangkat 3. Tetapi, tentu saja Y sama dengan 5 ini juga bisa merepresentasikan sebuah garis di R pangkat 2 jika kita melihat dari geometrik analitik 2 dimensi. Nah, jadi ini 2 dimensi atau 3 dimensi, seperti itu. Secara umum ya, jika K adalah konstanta dan X sama dengan K, merepresentasikan suatu bidang yang sejajar dengan bidang YZ. Y sama dengan K adalah bidang yang sejajar dengan bidang XZ. Dan Z sama dengan K adalah bidang yang sejajar dengan bidang XY. Nah, pada gambar berikut, permukaan kotak persegi panjang dibentuk oleh 3 bidang koordinat, yaitu X sama dengan 0 untuk bidang YZ, Y sama dengan 0 untuk bidang XZ, dan Z sama dengan 0 untuk bidang XY. Dan bidang X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Kemudian kita contohkan ya di sini, carilah titik-titik X, Y, Z yang memenuhi persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1 dan Z sama dengan 3. Lalu yang kedua, bagaimana persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1 dipresentasikan sebagai suatu permukaan di R pangkat 3. Nah, kita lihat, kita ingat kembali ya beberapa grafik dasar gitu di dalam 2 dimensi. Untuk grafik Y sama dengan X seperti ini ya garisnya, kemudian Y sama dengan min X, lalu X sama dengan Y pangkat 2 ya, dan seterusnya. Ini nanti silahkan teman-teman baca lagi, diingat-ingat kembali untuk grafik dasar pada 2 dimensi. Nah, ini juga beberapa grafik dasarnya. Nah, lalu ini juga, dan ini, lalu ini yang terakhir. Nah, kemudian kita akan menjawab tadi yang pertama, pertanyaan pertama. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Lalu karena Z-nya sama dengan 3, titik-titik berada pada bidang horizontal Z sama dengan 3. Dan karena X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1, titik-titik berada pada lingkaran dengan radius 1 dan pusatnya berada pada sumbu Z ya. Jadi kalau X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1, ini adalah lingkaran ya, dengan radius 1. Nah, untuk mengingatnya ini ya, teman-teman lihat grafik dasar ini sudah harus hafal dulu ya sebelum masuk ke 3 dimensi. Teman-teman sudah harus paham grafik-grafik dasar pada 2 dimensi. Nah, ini kan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1. Dia adalah merupakan lingkaran dengan jari-jari sebesar 1. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa titik-titik berada pada lingkaran ya dengan radius 1 dan pusatnya ada di sumbu Z dengan Z sama dengan 3 ya. Jadi mengambang, lingkarannya itu mengambang di pusatnya sumbu Z dengan Z sama dengan 3 seperti itu. Nah, dari sini juga kita bisa membuat bentuk yang lain ya, bentuk 3 dimensi yang lain, misalkan tabung gitu ya, lalu cangkir kayak gitu ya, dan seterusnya, atau bisa juga balok kayak gitu. Nah, ini yang kedua. Ada suatu fungsi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1 tanpa batasan pada Z. Kita lihat titik X, Y, Z ini seharusnya berada pada bidang horizontal Z sama dengan K. Nah, sehingga permukaan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1 pada R pangkat 3 terdiri dari semua lingkaran horizontal yang memungkinkan dari persamaan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1. Z sama dengan K dan merupakan silinder bundar dengan radius 1 di mana sumbunya adalah sumbu Z ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang dari koordinat ini kita bisa membentuk bentuk yang lain gitu. Misal tabung kayak gitu.
Kemudian jelaskan dan gambarkan sketsa permukaan di R pangkat 3 yang direpresentasikan oleh persamaan Y sama dengan X. Persamaan Y sama dengan X merepresentasikan himpunan semua titik-titik di R pangkat 3 di mana koordinat X dan Y adalah sama, yaitu X, Y, Z. Oke, ini salah ketik ya. Di mana X elemen R dan Z elemen R. Ini adalah bidang vertikal yang bersinggungan dengan bidang XY pada garis Y sama dengan X, Z sama dengan 0 ya. Kita lihat di sini di gambar. Kemudian rumus untuk jarak atau distance antara dua titik pada suatu bidang dapat dijabarkan dengan rumus 3 dimensi berikut. Ya, jarak P1, P2 antara titik P1 yang berisi X1, Y1 dan Z1 dan P2 yang merupakan X2, Y2 dan Z2 adalah akar dari X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 ditambah Z2 dikurangi Z1 pangkat 2. Jadi masing-masing dikurangkan ya sesuai dengan titiknya, sesuai dengan koordinatnya. Jadi kalau ditanyakan berapakah jarak dari titik P yang merupakan 2-17 ke titik Q yaitu 1-35. Maka kita tinggal akar kemudian X1, X2-nya ya. X2-nya adalah 1 dikurangi 2 pangkat 2 ya. 1 dikurangi 2 di pangkat 2, lalu min 3 dikurangi min 1 pangkat 2, lalu 5 dikurangi 5 dikurangi 7 pangkat 2 ya. Maka hasilnya ketemulah 3 seperti itu. Ini untuk mencari jarak ya atau distance pada koordinat sistem 3 dimensi. Kemudian kita buat contoh ya, temukan persamaan dari sebuah bola dengan radius R dan pusat C, yaitu H, K, dan L. Solusinya sesuai definisi, sebuah bola adalah himpunan semua titik P, X, Y, Z di mana jarak dari C adalah R. Dengan demikian, C itu maksudnya center ya, pusat gitu. Ini nih yang dikasih titik di tengah-tengah. Nah, suatu bola itu pasti ada titik pusatnya. Kemudian P berada pada bola jika dan hanya jika PC mutlak atau jarak ya, jarak P dengan C itu sama dengan R atau sama dengan jari-jari. Nah, dengan mengkuadratkan kedua sisi, kita dapatkan PC kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau X min H pangkat 2 ditambah Y min K pangkat 2 ditambah Z min L pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2. Kemudian ada soal seperti ini, tunjukkan bahwa X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah 4X min 6Y plus 2Z plus 6 sama dengan 0 adalah persamaan sebuah bola. Dan tentukan pusat serta radiusnya. Nah, di sini kita bisa menuliskan persamaan tersebut dalam bentuk persamaan sebuah bola jika kita melengkapi X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 6Y ditambah 9 ditambah Z pangkat 2 ditambah 2Z ditambah 1. Nah, kalau kita sederhanakan dalam pangkat ya akan menjadi X plus 2 pangkat 2 lalu ditambah Y min 3 pangkat 2 ditambah Z plus 1 pangkat 2 ya, yang bisa kita tuliskan hasilnya adalah 8. Kemudian dengan membandingkan persamaan dengan bentuk standar, kita lihat bahwa persamaan sebuah bola dengan pusat min 2, 3, min 1 dan radius akar 8 sama dengan 2 akar 2. Kemudian kita beralih ke vektor ya. Banyak kuantitas yang muncul dalam ilmu pengetahuan, misal panjang, massa, volume, dan muatan listrik, ini dapat dinyatakan dengan suatu bilangan tunggal. Nah, kuantitas ini disebut skalar.
Sedangkan kuantitas-kuantitas lainnya seperti kecepatan, percepatan, torsi, perpindahan ini membutuhkan besaran dan arah untuk spesifikasi yang lengkap. Kuantitas-kuantitas tersebut disebut vektor dan direpresentasikan dengan anak panah ya, atau suatu segmen garis yang terarah. Jadi vektor itu memiliki arah. Nah, panjang anak panah menyatakan besaran atau panjang vektor dan arahnya menyatakan arah suatu vektor. Jadi perlu dicatat di sini vektor ini merupakan kuantitas yang memiliki besaran dan arah. Nah, kemudian vektor pada gambar berikut ini memiliki panjang 2,3 unit dan arah 30 derajat timur laut ya, atau 30 derajat dari sumbu X positif. Anak panah vektor memiliki titik awal yang disebut ekor dan diakhiri dengan titik akhir atau titik terminal yang disebut dengan kepala ya. Jadi ada tail and head, ada ekor, ada kepala. Di mana ekor ini adalah titik awal dan head ya itu disebut titik akhir atau terminal. Kemudian dua vektor dikatakan ekuivalen jika memiliki besaran dan arah yang sama. Nah, contohnya di sini. Vektor ini memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi disebut ekuivalen. Kemudian vektor disimbolkan dengan huruf tebal ya, seperti U dan V. Tetapi kalau kita nulis pakai tangan ya, bisa kita tuliskan sebagai huruf kecil dengan anak panah di atasnya. Nah, besaran atau panjang dari suatu vektor U disimbolkan dengan seperti ini ya, ada dua garis tegak lalu mengapit huruf U. Kemudian untuk operasi pada vektor ya, untuk menentukan jumlah dari U dan V atau vektor dari U dan vektor V, kita bisa pindahkan V tanpa mengubah besaran atau arahnya sampai ekornya bertepatan dengan kepala U. Selanjutnya, U plus V adalah vektor yang menghubungkan ekor U dengan kepala V. Nah, metode ini disebut hukum segitiga atau triangle law. Kita lihat di sini. Kita mau jumlahkan U dan V ya. Tadinya V itu ada di sini. Tadinya ada V di sini, kita geser sampai ekor V itu menempel kepada kepala U. Nah, seperti ini tanpa mengubah besaran dan arahnya. Jadi panjangnya tetap, arahnya juga tetap. Setelah itu kita hubungkan ya ekor U dengan kepala V, yaitu merupakan vektor hasil penjumlahan dari U dan V. Nah, selanjutnya kita bisa ukur panjang U dan V-nya. Atau bisa juga V-nya ini kita geser ke sini ya. Jadi ekornya V ya bertemu dengan ekornya U. Lalu kemudian kita tarik garis ya, tarik garis U plus V. Oke, selanjutnya operasi pada vektor tadi ya, metode yang tadi ini sama artinya dengan menjumlahkan dua vektor. Dan penjumlahan vektor ini bersifat komutatif dan asosiatif. U plus V itu sama dengan V plus U. U plus V lalu plus W itu sama dengan U ditambah V plus W. Nah, jika U adalah vektor, maka 3U adalah vektor dengan arah yang sama seperti U, tetapi 3 kali lebih panjang. Sedangkan min 2U ini 2 kali lebih panjang, tetapi dengan arah sebaliknya, ya atau berkebalikan arah. Kemudian secara umum, CU atau skalar ganda dari U memiliki besaran C kali lipat dari U dan memiliki arah yang sama atau berkebalikan, tergantung pada C negatif atau positif. Dan min 1U atau biasa ditulis min U memiliki panjang yang sama dengan U tetapi dengan arah sebaliknya. Disebut sebagai negatif dari U sebab ketika ditambahkan pada U, hasil vektor tidak akan lebih dari sebuah titik ya. Kemudian vektor dengan arah yang tidak terdefinisi disebut vektor 0 dan dinotasikan dengan 0. Lalu elemen identitas penjumlahan yaitu U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. Sehingga subtraksi didefinisikan sebagai U min V sama dengan U ditambah negatif V
kayak gitu. Kemudian, ini untuk contoh ya, pada gambar ekspresikan W dalam, term ya atau dalam hal U dan V. Solusinya karena U ditambah W sama dengan V, maka W sama dengan V dikurangi U. Jika P dan Q adalah titik-titik pada bidang, maka, vektor PQ mewakili vektor dengan ekor pada P dan kepala pada Q, seperti itu. Oke, ini untuk, penjelasan vektor ya. Sebenarnya untuk poin ini juga sudah dibahas ya di dalam, aljabar linear dan matriks. Jadi teman-teman bisa, buka saja kembali materinya yang sudah, dipelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.